Apa yang terjadi pada saat peristiwa Rengas Dengklok? Dia diculik karena kenapa? Oke, dari awal lagi kita ulas. Ini materi proklamasi kemerdekaan. Di ulangan tengah semester nanti kalian itu hanya sampai ke materi BPUPKI dan PPKI aja. Jadi nggak nyampe ke perumusan teks proklamasi atau peristiwa Rengas Dengklok, perbedaan antara golongan muda dan golongan tua itu nggak ada. Jadi hanya sampai BPUPKI dan PPKI. Kenapa seperti itu? Karena saya ngikut Bu Heni. Bu Heni nyampein ke TKJ cuma sampai situ. Jadi udah saya sampai situ. Tapi nanti di ulangan harian kalian sampai beres. Sampai ke makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, di sini kalian lihat lagi ya di depan kekalahan Jepang sekutu. Jadi kalau misalnya sebelumnya gitu kita mempelajari awal penjajahan Jepang di Indonesia, di sini kita mempelajari proklamasi kemerdekaan. Ini saya ulas lagi buat orang yang kemarin tuh nggak masuk. Jadi sebelumnya nggak ngerti, jadi saya jelasin di sini. Tanda-tanda kekalahan Jepang itu udah terlihat ya dari 1944. Itu Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Asia Timur Raya udah kita pernah bahas di bab 1. Nah, lalu apa yang perlu kalian lihat di sini? Nah, ya pertama kali di sini harusnya kalian lihat rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang. Nah, karena apa? Jepang itu udah kehilangan dominasi kekuatannya di di wilayah Indonesia itu. Karena banyaknya kekalahan dan itu terdengar di radio oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat terpelajar, akhirnya apa? Ya di sini karena rakyat Indonesia udah nggak ada rasa simpati, akhirnya untuk memperoleh kepercayaan itu, nama janji ini di 7 September nih. Sebelum Perdana Menteri Kunegi Koiso itu ada lagi Perdana Menteri yang menjabat, cuman saya nggak cantumin namanya karena menurut saya juga nggak terlalu penting. Yang penting itu Kunegi Koiso. Ketika Kunegi Koiso menjabat, jadi setelah Perdana Menteri yang sebelumnya mundur, naiklah nama Perdana Menteri namanya Koiso. Koiso secara langsung, yang masih ada suaranya keluar. Saya nggak mau teriak-teriak dulu. Pertama kali dia naik langsung ngeluarin kebijakan atau statement bahwa kita mengumumkan bahwa janji kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 7 September 1944. Ini namanya janji Koiso. Kalau misalnya ada pertanyaan, entah itu di ulangan harian ya, nama Kunegi Koiso ini misal ada pertanyaan ya, kapan pertama kali Jepang memberikan janji pada Indonesia? 7 September 1944. Nah, nama janji Koiso itu apa? Atau isi dari janji Koiso apa? Yaitu mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia. Namanya ini janji Koiso. Karena yang memberikan janji itu Perdana Menteri Jepang itu Kunegi Koiso. Ini kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada Saipan, Iwo-jima, dan Okinawa. Pada saat penyerangan Pearl Harbor itu ada lagi penyerangan yang namanya Midway. Di penyerangan Midway itu udah luluh lantak pasukan Jepang sama tentara Amerika Serikat. Ada filmnya, kalian bisa tonton. Nah, setelah penyerangan Pulau Midway itu ada 3 pulau Jepang itu terambil, namanya Pulau Saipan, Iwo-jima, dan Okinawa. Yang saya tampilin pada saat itu namanya penyerangan di Pulau Iwo-jima yang kalian tonton kemarin. Nah, di situ titik balik perasaan bangsa Indonesia ya, maksudnya dari kekalahan Jepang ini akhirnya bangsa Indonesia itu punya harapan lah. Karena kalau misalnya nih, ini kita main berpikir logika nih. Pikirkan secara logika. Kalau misalnya ya, misal Jerman itu nggak keambil alih, maksudnya nggak keambil alih itu dia ketika menyerang itu nggak pernah kalah. Terus Jepang nyerang nggak pernah kalah, Italia nyerang nggak pernah kalah. Apakah Indonesia akan jadi Indonesia? Nggak kan? Vietnam, Laos, Kamboja, Indonesia itu masuk bagian dari kepemerintahan Jepang semuanya. Terus yang kalian tahu ada namanya negara Rusia, ada Polandia, ada Hungaria, itu satu daerah itu namanya tuh Jerman. Udah nggak ada lagi yang namanya Rusia atau Uni Soviet pada saat itu. Udah nggak ada lagi yang namanya Hungaria, itu nggak ada lagi. Polandia apalagi udah nggak ada. Kalau misalnya perang itu dimenangkan secara terus menerus. Tapi yang perlu kalian ketahui nih bedanya kalian belajar sejarah di SMK dan SMA. Di SMA itu pembelajaran sejarah itu lebih detail ya, maksudnya mungkin
harusnya kalau misalnya saya kan passionnya juga ngajar ya, maksudnya passionnya ngajar. Saya tuh kalau misalnya ngajar terus nggak tahu sebab akibatnya itu apa, saya harus cari tahu sampai tahu gitu. Kalau misalnya saya ngejelasin tapi saya nggak tahu sebab akibatnya, menurut saya udah gagal aja. Makanya kalau misalnya harusnya ngejelasin ini, harusnya dijelasin nih sebelumnya ada namanya Perang Dunia Pertama, ada Perang Dunia Kedua, kenapa ada namanya Jerman gabung ke blok fasis, kenapa Amerika Serikat bersekutu dengan Inggris, bersekutu dengan Soviet, Tiongkok, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya ada pelajaran sejarahnya, ada pelajarannya, terus nggak dibahas di SMA ini. Saya waktu itu dapat di pembelajaran kuliah, kayak gitu, pembelajaran perang dunia, terus pembelajaran perang Islam dan segala macam itu dapatnya di situ semua. Nah makanya kalau misalnya dijelasin kenapa kalau misalnya saya tanya nih, apa kebijakan yang dikeluarkan oleh bangsa Portugis ketika menjajah bangsa Indonesia, kalian kan nggak tahu, karena diajarinnya itu cuma sekilas doang sama Bu Heni mungkin, atau mungkin sama guru lain kalau misalnya ada yang ngajar bukus sama bukus kayak gitu. Bukus ngasih, mungkin mending bukus bikin kayak gini. Bukus cuma ngasih materi, kalian diskusi pada saat itu, saya dengernya. Makanya kalau misalnya belajar sejarah, anak-anak nyari, sebenarnya bisa aja nyari pakai AI dan segala macam. Tapi kan harus di cross check, divalidasi, apakah yang di AI itu benar? Karena di AI mungkin saja salah, kayak gitu. Makanya kalian harus cross check tuh, entah itu di di buku Kemendikbud atau mungkin di bahan bacaan kayak artikel kayak gitu. Semuanya harus di cross check. Jadi kalau misal kalian nyari, oke, semuanya gampang sama AI, contoh lah. Tapi apakah kalian jadi berpikir kritis ketika menggunakan AI? Kan enggak. Semuanya jadi terlihat mudah sama AI. Tapi yang kalian lihat misal editan gambar yang harusnya diedit jadi bagus di AI jadi cuma sekian menit, gitu. Hasil jawaban kalian AI diketik cuma beberapa detik doang. Jadi nggak ada nalarnya untuk berpikir kritis. Kalau misalnya di sini kalian ada yang ingin lanjut kuliah, terus mengerjakan tugas yang menggunakan AI, harus menggunakan AI itu harus bijak. Bijaknya itu apa? Bijak ketika kalian memang udah buntu banget, udah nggak ada lagi ide, baru idenya itu dari AI. AI itu hanya mengeluarkan ide, jawabannya itu ada di otak kalian. Jadi jangan semerta-merta kalian nyari dari AI. Semua jawabannya kalian kompas nih, kalian tulis, entah itu di materi kuliah atau materi pelajaran, kayak gitu. Mungkin guru-guru di sini masih masih kelihatan ini ya, agak gaptek terhadap AI. Tapi kalau misalnya saya ngasih tugas ke kalian, jawabannya AI semua. Padahal jawaban saya menurut saya nggak kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi kan karena adanya AI, kalian bisa nyari kok. Mungkin nggak di AI nih, tapi kalian nyari di website. Website itu entah dari Zenius atau Ruang Guru atau bahkan dari Tempo atau segala macam. Kalian cross check semua jawaban dari situ. 3 jawaban aja agak sama, udah. Tapi kalau di AI kan pendek doang jawabannya, cuma dari sini. Tanda-tanda kelas ini sampai 4 itu cuma sampai situ doang. Tapi kalau misalnya dari website lain itu lebih penuh, mungkin ada 1 kalimat panjang kayak gini nih, 1 paragraf bisa 3 kalimat, mungkin kayak gitu. Nah itu yang harus kalian bijak ya, bijakin, dan kebijakan itu dari kalian sendiri. Saya ngasih tahu bukan saya ingin menyuruh kalian buat oke, kita stop pakai AI, enggak. Tapi untuk melatih pola pikir dan daya nalar kalian sebagai manusia, apalagi kalian masih umur belasan dan otak kalian masih tumbuh dan berkembang dengan baik, apa salahnya kalian coba cari jawaban itu dari pikiran kalian sendiri. Contoh menulis kreatif deh, masa menulis kreatif pakai AI kan kelihatan banget tulisan AI itu nggak tulisan kalian, kayak gitu. Karena udah banyak saya koreksi kayak, saya mau nulis surat kenapa nyarinya dari AI sih, kayak gitu. Karena bisa berandai-andai sendiri, saya bisa bikin 10 perandaian dari surat itu. Kenapa kalian harus pakai AI buat bikin surat itu? Kan kurang lucu. Argumentasinya buat kalian kagak ada. Jadi nanti public speakingnya ngacunya sama AI, bukan sama daya nalar kalian. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini kan kalian udah pelajarin ya. 7 September itu janji pertama kali. Lalu karena udah dijanjikan itu, Jepang itu membentuk badan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan Indonesia nih. Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia itu bisa disebut Dokuritsu Junki Chosakai. Sini ketuanya Rajiman Wedyo Diningrat, ya. Anggotanya itu ada 62. Nah tujuannya itu apa? Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nih, kalau misalnya nih kalian nanya dari awal saya ngasih materi, Pak, apakah akan catat semua? Serah kalian. Bukan saya yang gitu, tapi kan kalian. Nih, saya nggak minta mematok. Oke, kalian boleh terserah mau nyatat semua mau enggak, itu terserah kalian.
Kalau misal mau kalian catat yang menurut kalian penting dari bentuknya BPUPKI, ini kan panjang nih, misal kalian menurut kalian panjang, kalian foto. Kalau misalnya ada tanggal-tanggal penting atau menurut kalian penting dari semua namanya, kalian catat dalam bentuknya BPUPKI. Itu hak kalian, terserah, karena setiap kalimat yang kalian tulis itu kan kendali kalian sendiri. Saya ngeliat apakah catatan kalian lengkap, itu apa? Bentuknya BPUPKI, tanggalnya berapa, siapa yang membentuk, ketuanya siapa, tugasnya apa, kayak gitu. Jadi semuanya semuanya kalau misalnya kalian bilangnya panjang, ya udah terserah kalian cara nyatetnya kayak gimana. Saya hanya menampilkan presentasi seperti ini, materinya seperti ini, kayak gitu. Sisanya kalian yang nyatet. Kalau misalnya menurut kalian kepanjangan, ya udah bikin semenarik kalian. Saya yang menurut kalian itu ada isinya, ya udah tulis di buku. Saya nggak akan nuntut. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Saya nggak akan nuntut. Nah, ini ya, buat kalian, buat materi ini, saya nggak ngasih materi, maksudnya nggak ngasih PPT. Tapi ketika saya nampilin kayak gini, langsung fotonya juga nggak apa-apa nih. Tapi fotonya berurutan ya. Dari ini mungkin atau dari materi sebelumnya atau dari materi sebelumnya. Karena kenapa dikhawatirkan ketika kalian mengerjakan UTS atau apapun itu, kalian tuh buka materi PowerPoint-nya, menurut kalian tuh nggak etis aja. Jadi harusnya kalian belajar mandiri nih, tapi karena kalian nyontek, jadi saya nggak percaya. Jadi kayak sebujon gitu, karena semua orang yang menurut saya tuh berusaha ya. Mungkin di sini banyak yang belajar, tapi kan ada kelas lain yang mungkin kagak belajar, apalagi catatannya dilihat kagak kelar kan. Terus dia bisa dapat jawaban dan nilai bagus itu dari mana? Tiba-tiba 95. Sedangkan saya nurunin nilainya, kalau ada datanya kan nggak mungkin. Nilainya 95, saya nulis nilainya 90, curang nggak saya? Padahal dia nulisnya 95 di situ, hasilnya tuh 95. Makanya kenapa saya nggak mau ngeluarin PPT buat kelas-kelas lain, bahkan ya ada kelas MPLB 2, ketua kelasnya minta, MPLB 1 ketua kelasnya minta, lalu kelas ini nih minta juga. Saya nggak ngasih, karena kenapa? Takutnya yaitu dia disalahgunakan. Karena ya namanya pelajar itu belajar, bukan mencontek. Oke, saya nyontek dulu. Apakah saya serta-merta nyontek semuanya? Kan kagak. Kayak gitu. Gitu. Jadi buat kalian nih semua, bukan saya nggak percaya sama kalian atau sujon sama kalian, bukan. Tapi dari kelas-kelas lain yang kalau misalnya kalian nggak percaya nih, silakan ambil buku nilai saya, lihat catatan nilai ini paling kiri ini menurut kalian. Lihat di sini banyak yang kosong, tapi nilai ulangan hariannya gede, itu patut dipertanyakan. Dia dapat nilai dari mana tuh kayak gitu? Padahal semua isiannya itu dari PowerPoint, bukan dari Google. Semuanya dari PowerPoint. Saya bikin soal ulangan harian tuh dari PowerPoint semua. Makanya menurut saya adanya catatan juga penting. Pertama, itu bukti kalian tuh nyatet dan belajar. Kedua, kalau misalnya ulangan harian kalian nilainya gede, tapi catatan harian kalian ada, apakah saya akan curiga? Kan enggak. Karena ada buktinya. Itu valid. Oh ya Pak, sih udah nyatet kok, panjang nih, ada 9 lembar, tak gitu. Apakah saya curiga? Kan enggak. Jadi kalau misalnya saya saya nggak ngasih, bukannya saya nggak ngasih, tapi kebijakan saya dan menurut saya itu yang terbaik lah buat kalian gitu. Jadi kalau misalnya mau difoto nih, foto dari sini nih. Nih, foto dari sini, ini yang pertama kalau mau foto. Udah ada di foto. Yang ini udah kan? Ini udah ya? Udah. Oke, ini sidang mudah juga kan? Ini nggak usah. Ini panitia 9 udah. Oke. Terus terus ini udah ya? Belum. Oke, belum. Nih lihat ya di sini kita ulas di sini nih panitia 9 itu dibentuknya tanggal 10 Juni. Kenapa sih dibentuk panitia 9 ya? Untuk ini untuk melanjutkan apa yang mungkin belum selesai pada saat perumusan BPUPKI itu.
Jadi pada saat BPPK itu kan merumuskan dasar negara. Panitia 9 juga melanjutkan rumusan dasar negara itu sendiri. Nah, hasilnya itu apa? Hasilnya yang kalian lihat ya, yang kemarin tuh 22 Juni kalian lihat ada pembukaan UUD 1945. Tapi di sini ada yang saya tambah di sini. Nah, ini rumusan Piagam Jakarta ya. Jadi pada paragraf keempat yang kalian lihat di di slide nanti ada terkandung 5 butir sila ya, yang ini dianggap sebagai Pancasila. Nah, 5 butirnya itu apa? Ya, yang sila yang kita ketahui kan ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, lalu sampai ke keadilan sosial. Nah, yang diubah pada saat itu atau yang diganti pada saat itu terjadi perdebatan karena ini nih, ketuhanan yang pertama ya, itu bukan ketuhanan yang Maha Esa awalnya, tapi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi apa, seakan-akan negara kita tuh Islam sentris. Jadi cuman kayak nggak ada nih agama Kristen atau agama Hindu, Buddha, Konghucu, kayak gitu. Protestan itu nggak ada. Jadi seakan-akan negara kita tuh Islam aja semua. Nah, lalu apa? Di sini saya jelasin kalimat pertama itu sempat mendapat tentangan. Tentangannya apa? Karena dianggap hanya mengikat rakyat beragama Islam, bukan seluruh rakyat Indonesia. Padahal kan kita membuat ini untuk Indonesia kan, tapi seakan-akan hanya untuk rakyat Islam aja. Nah, oleh sebab itu kalimat ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu rumusan Piagam Jakarta yang diganti. Gitu. Nah, inilah yang kalian lihat tuh di alinea 4 tuh. Ini sini ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini diganti nih. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut dasar ini dihapus, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu aja yang diganti pada saat perumusan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, ini udah kan? Nah, kayak ini udah juga, Hiroshima dan Nagasaki udah. Bom itu bom. Nah, ini dibentuknya PPKI, apa sih yang baru? Ini sini tujuan PPKI. Jadi tujuan PPKI-nya itu apa? Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, itu pasti. Lalu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Undang-Undang Dasar itu disahkan pada saat itu? Belum. Masih dirumuskan. Nah, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, membentuk pemerintahan dan tata kenegaraan, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ini yang berfungsi sebagai badan legislatif awal. Itu ini tujuannya. Nah, di sini hasil sidangnya. Kemarin nggak ada ya? Kemarin sidang PPKI. Nah, apa sih yang latar belakangi pertama kali itu? Nah, ini dilaksanakan di Gedung Pancasila sama pada saat sidang BPPKI juga. Tapi dia membahas perubahan UUD 1945. Pada saat panitia 9 ini BPUPK kan udah dibentuk nih, ada namanya perumusan dasar negara. Lalu lanjut lagi ke panitia 9 itu juga udah ada landasan untuk merumuskan dasar negara juga. Ya, berarti Pancasila itu undang-undang dasar. Tapi di PPK ini membahas perubahan UUD 1945 yang udah dibuat oleh BPUPKI dan panitia 9. Nah, karena anggota PPKI dari wilayah Indonesia Timur, anggota PPKI itu banyak ya, maksudnya dari berbagai daerah gitu, nggak mewakili dari Jawa doang. Ada dari Aceh, ada dari Maluku dan segala macamnya. Itu merasa keberatan dengan beberapa pasal yang kalimatnya cenderung Islam sentris. Nah, akhirnya kata kemudian membujuk Ki Bagus Hadikusumo untuk menyetujui perubahan tersebut. Nah, hasil sidang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945, berarti sesudah proklamasi kemerdekaan. Harusnya ini saya kasih, maksudnya saya lampirin itu ketika makna proklamasi itu udah ditampilin di layar. Saya masukin ini nih hasil sidang pertama. Tapi kata Bu Heni nggak apa-apa Pak, hasil sidang pertama ini juga masuk ke materi PPKI ini karena walaupun tanggalnya itu setelah proklamasi kemerdekaan, tapi kalian itu wajib tahu apa hasil sidang pertama pada saat itu. Hasil sidang pertama itu apa nih? Pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Lalu memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Terus membentuk sebuah komite nasional. Nah, dibentuk sebagai komite sementara untuk membantu presiden dan wakil presiden. Karena saat itu DPR dan MPR belum dibentuk. Gitu. Jadi namanya komite nasional dulu.
Ini di foto kan? Oke, kita lanjut di hasil sidang kedua nih. Hasil sidang kedua itu tanggal 19 Agustus. Jadi besokannya langsung sidang dia. Dulu sidang tuh nggak dapat duit ya, sekarang sidang dapat duit, enak. Hasil sidang kedua BPUPKI itu tanggal 19 Agustus 1945. Di isinya itu ada 3 hasilnya. Yang pertama itu pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua itu membentuk Komite Nasional Daerah KND. Nah, yang levelnya itu berada di provinsi-provinsi yang telah dibentuk. Lalu pembentukan departemen dan menteri. Nah, di sini kalian lihat nih ada 8 provinsi awal ya. Yang harus kalian tahu. Jangan ngobrol, keluar. Ada 8 provinsi yang harus kalian lihat. Ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil. Sunda Kecil, ada Maluku, ada Sulawesi, ada Borneo atau Kalimantan. Siapa aja gubernurnya pada saat itu? Ada Teuku Muhammad Hasan. Kenapa namanya Mister? Pada saat itu penyebutannya masih Mister. Mister Teuku Muhammad Hasan, Mister Sutarjo Karto Hadikusumo, ada Raden Panji Suroso, ada Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. RMT itu Raden Mas. Dia asli dari Jawa. Ada I Gusti Ketut Puja. Berarti ini orang mana nih? I Gusti Ketut Puja. Nama itu biasanya dari mana? Dari Bali. Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja. Ada lagi Maluku, namanya Yohanes Latuhar Hari. Sulawesi itu ada namanya DSSJ Ratulani, namanya panjangnya bisa ke kita ketahui itu biasanya namanya Sam Ratulani, Samuel Ratulani. Nah, terus Borneo atau Kalimantan itu ada Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Ada 8 provinsi kita. Sekarang provinsi Indonesia ada berapa? Apa aja? Apa aja? Nambah-nambah apa? Cari berapa? Dulu 8 tuh, sekarang berapa coba? Yang kalian tahu kan berapa bisa. Nah, sekarang tuh udah berapa? Yang kita tuh belum tahu atau kalian belum tahu? 38. Jadi kan 36, 34, 36, 38 sekarang tuh. Banyak. Nah, setelah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, itu membentuk Komite Nasional Daerah. Sama, ini tuh kayak DPRD-nya aja, di bagian provinsi-provinsi gitu. Nah, pembentukan departemen dan menteri. Di sini ada 12 kementerian nih. Kementerian Dalam Negeri itu namanya RAA Wiranata Kusuma. Kementerian Luar Negeri Ahmad Subarjo. Kementerian Kehakiman Dr. Supomo. Keuangan AA Maramis. Kemakmuran Insinyur Rahman Nyokro Adi Subio. Terus Kementerian Pengajaran ke Pendidikan itu Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi dari zaman Jepang itu juga udah jadi bapak pendidikan Indonesia dia. Kementerian Pertahanan itu Supriyadi. Kenapa namanya J? Harusnya dia kan. IED-nya di bahasa Indonesia itu Supriyadi. Gitu. Kementerian Kesehatan itu ada Buntaran Marto Atmojo. Ada Kementerian Sosial Iwa Kusuma Sumantri. Kementerian Penerangan Amir Sarifudin. Kementerian Perhubungan Adi Kusno Jokro Sujoso. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum itu Abi Kusno Jokro Sujoso. Dia 2. Dia ngerangkap tuh dari Kementerian Perhubungan jadi Kementerian Pekerjaan Umum. Sama lagi Adi Kusno juga. Nah, di sini awal kementerian itu dibentuk di hasil sidang kedua. Jika misalnya ada pertanyaan, oke pertanyaannya kita ulangannya nggak pakai Google Form misal, nanti di ulangan akhir semester. Tapi kalian pakai kertas nih, saya suruh tulis hasil sidang kedua itu apa, gitu. Karena koreksinya manual kan, jadi kalau misalnya kalian nulisnya pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, terus ini itu udah benar tuh, nggak usah itu semuanya ininya. Bisa, saya udah tahu maksudnya. Nah, ada hasil sidang yang ketiga. Jadi dia udah jalanin 3 kali sidang. Hasil sidang ketiga itu 22 Agustus. Apa sih hasil sidangnya? Nah, yang pertama tuh pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Tadi kan Komite Nasional. Terus ada namanya Komite Nasional Daerah. Nah, sekarang Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini nih awal mula terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Nah, KNP itu pembantu presiden, anggota-anggotanya, tokoh-tokohnya itu juga dari masyarakat dan sebagai golongan daerah.
Jadi dulu tuh musyawarah banget nih tokoh-tokohnya nih yang mewakilin dulu. Sekarang kan yang wakilin yang kalau punya duit ya udah masuk DPR tuh. Jadi cashback dia ke Shopee kalau masuk DPR. Yang ngeluarinnya gede, pemasukan ke dianya juga gede gitu. Terus yang kedua, yang pertama pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, lalu yang keduanya itu membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ini diketuai oleh Soekarno. PNI. Nah, PNI ini dibentuk untuk apa? Kedaulatan rakyat sebagai implementasi negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Jadi cikal bakal partai pada saat itu Partai Nasional Indonesia ini yang pertama. Baru nanti ada Masyumi, ada namanya PKI, ada partai ini, banyak partainya jadinya. Nah, yang ketiga tuh apa? Bentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, tugasnya apa tuh? Menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Setelah BKR resmi bentuk, maka organisasi-organisasi lain yang kayak Jepang, itu kan ada peta, ada laskar rakyat, ya kan? Itu resmi dibubarin tuh. Gitu, diganti sama BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, lanjut ya. Lanjut nih. Kalian tahu apa namanya? Ini kan belum saya jelasin ya. Kemarin itu lupa. Jadi dia dipanggil ke Vietnam, ya. Ini kan udah dibentuk nih PPKI diketuai oleh Soekarno ya, belum segala macam sama Sintero ini. Dia juga apa namanya? Ngejanjiin itu pada saat sebelum ini ya, maksudnya sebelum pengeboman. Jadi PPKI itu udah rencanain lah harus dimerdekakan itu tanggal berapa dan segala macam pada saat itu. Itu tanggal 24 Agustus harusnya menurut PPKI ya. Jadi udah dirumusin sama Jenderal Terauchi ini. Oke, kita Indonesia boleh merdeka di bawah PPKI itu tanggal 24 Agustus, bukan tanggal 17 pada saat itu. Nah, tahu nggak alasan kenapa dibomnya Hiroshima dan Nagasaki? Nah, itu kan alasan tempatnya kan dibomnya. Tapi tahu nggak kalian kenapa negara sekutu atau blok sekutu pada saat itu ada 3 perwakilan? Ada Amerika Serikat, ada Inggris dan ada Tiongkok. Itu dia merumuskan atau membicarakan perjanjian namanya Potsdam yang saya bilang. Potsdam itu perjanjian apa? Orang yang menjajah ya atau kejam pada saat melakukan perluasan wilayah pada saat itu harus dihukum seberat-beratnya. Karena itu udah melanggar kedaulatan militer lah pada saat itu. Nah, dihukum seberat-beratnya. Atau itu dibumi hanguskan secara paksa, tahu nggak? Jadi pada saat perjanjian Potsdam nih, tanggal 25 Juli 1945, 25 Juli 1945 itu kan belum 17 Agustus itu. Kan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki 6 sama 9 ya. 25 Julinya itu udah ditawarin Jepang. Jepang mau nggak semua jenderalnya itu dihukum secara berat. Paham nggak? Jadi bukan rakyatnya yang dihukum, tapi pelaku perangnya. Pelaku perangnya dihukum. Jadi ikut nih ikut ke bagian apa yang sudah ditentukan oleh bangsa Amerika, Inggris sama Tiongkok. 3 bangsa itu udah merencanain kalau misalnya kita tuh bakalan ini segala macam. Akhirnya apa? Pada saat perundingan Jepang diajak untuk damai atau diserahkan, maksudnya tuh kayak misalnya ada yang namanya Hitoshi Mamura, Terauchi, Kumakichi Harada, Laksamana Medan, misalnya kayak gitu, itu dipanggil untuk dihukum seberat-beratnya, tapi dia memilih untuk tidak. Dan dia apa akhirnya? Karena dikiranya itu hanya hanya bualan ya, kayak dia tuh cuma ngancem. Oke, dia pengen ngebom tapi hanya ngancem. Akhirnya apa? Terjadilah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus. Itu awalnya tanggal 25 Juli 1945 udah ditawarin buat berdamai di perjanjian Potsdam. Akhirnya dia mengiyakan perjanjian Potsdam pada tanggal 15 Agustus 1945. Gitu. Tuh sejarahnya. Sini. Nih. Jadi 15 Agustus itu di waktu Jepang, di waktu Amerika itu 14 Agustus. Jadi dia baru mengiyakan perjanjian Potsdam ya, sebulan setelahnya. Karena udah ditawarin dari 25 Juli 1945. Kalian mau nggak nurut nih? Ada 2 pilihan. Kalian mau menyerahkan kekuasaan militer itu untuk dihukum seberat-beratnya, atau kalian ingin dibumi hanguskan? Gitu. Dibumi hanguskan maksudnya dia dibom. Jadi ratusan ribu jiwa orang Jepangnya karena keegoisan pemimpin-pemimpinnya pada saat itu.
Akhirnya apa? Ditandailah 15 Agustus 1945. Akhirnya dia mengumumkan Jepang tuh menyerah, tapi menandatangani perjanjian Potsdamnya itu 2 September 1945. Di mana? Di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo. Di Teluk Tokyo disamperin, bro. Disamperin sama Amerika. Udah kagak Jepang yang nyamperin, Amerika yang nyamperin, ayo mau tanda tangan nggak sini? Gitu. Udah kayak gitu posisinya. Nah ini kalian pasti udah tahu ya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Karena udah saya jelasin. Lagi Pak Bir. Lalu, kamu nggak mau ini aja kan? Peristiwa penculikan Rengas Dengklok ini juga udah saya jelasin kan? Iya. Kalau kalian nggak percaya, ini penculikan Rengas Dengklok ini atau yang kalian misalnya 17 Agustus 1945 itu terjadi pada bulan Ramadan hari ke-8. Itu PKI. Kok PKI? Kan gak dengerin kan? Kacau nih. Sisi curiga kalau nilai kamu gede ya. Peristiwa Rengas Dengklok ya sama 17 Agustus 1945 itu terjadi pada bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi kita merdeka tuh ya pas bulan puasa. Makanya penculikan ini ya itu dilakukan malam hari pada saat orang-orang pengen sahur. Orang-orang pengen sahur nih, diculiklah Soekarno, terus diculiklah Muhammad Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok gitu. Dibawa ke Rengas Dengklok. Ini kan udah saya tulisin nih. Kalau menurut kalian terlalu panjang ya udah nggak usah ditulis. Apa yang saya jelasin tinggal kalian ini peristiwa penculikan Rengas Dengklok dilatar belakangi oleh bla 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 bla, isinya apa dan segala macam. Itu nggak usah ditulis semua udah. Ini cuman apa ya namanya? Itu cerita yang ada di buku, terus saya salin atau saya persingkat, sehingga jadi jalan cerita yang seperti ini. Kalau di buku agak panjang soalnya. Ada inilah, terus ada ini panjang. Ya udah saya singkat aja seperti ini. Gitu. Nah, terus ada lagi yang baru ya. Ini perumusan teks proklamasi udah kan? Ada lagi yang baru. Sebenarnya nggak baru sih. Jadi kan yang saya bilang ya, perumusan teks proklamasi kan dilakukan di Rumah Laksamana Medan. Tapi sebelum ke Rumah Laksamana Medan, jadi pada saat pulang dari Rengas Dengklok, itu dia dianterin Laksamana Medan ya ke namanya Yamamoto. Jadi ada namanya jenderal yang megang badan pemerintah militer di Jakarta, namanya Yamamoto. Yamamoto nggak nerima, diserahin ke Nishimura yang saya bilang. Namanya Nishimura. Nishimura itu pemegang badan pemerintahan militer, bagian kayak sosialnya lah, kayak gitu. Nah, kan saya bilang ya, dia diancam ya, dikecam ya sama Nishimura ini nggak boleh memerdekakan Indonesia. Karena kenapa? Udah ada perjanjian pada saat Jepang itu menyerah sama sekutu. Jadi sampai itu penandatanganan yang tadi di Potsdam, perjanjian Potsdam, sampai itu ditandatangani, Jepang itu nggak boleh berubah kondisi politiknya yang ada di Jepang, negara jajahan, begitu. Makanya keputusan untuk merumuskan proklamasi mengizinkan kemerdekaan itu sebenarnya bukan karena Jepang itu nggak mau memerdekakan, juga bukan. Tapi ada alasan pentingnya juga, karena Jepang udah ada perjanjian antara sekutu, gitu. Dengan sekutu itu dia nggak boleh berubah status kondisi politiknya atau militernya di negara jajahan. Misal karena dia udah menjajah Indonesia, berarti kan kekuasaan kedaulatannya tuh Jepang itu ada di Indonesia kan, atau di Kamboja atau Vietnam dan lainnya lah misal. Tapi kita garis bawahi di Indonesia dulu nih. Karena dia didesak untuk kita mau merdeka dan segala macam. Tapi itu nggak dikasih, karena kenapa? Sekutu itu udah memberi ancaman sama Jepang gitu. Kalian itu nggak boleh berubah kondisi politiknya, kayak gitu. Kondisi politik maksudnya kedaulatan Jepang itu harus tetap ada di negara jajahannya, berarti ada di Indonesia. Kalau misalnya Indonesia merdeka, Jepang udah nggak punya pengaruh politik lagi di Indonesia, gitu. Makanya udah nggak boleh dia dikecam lah, udah dikeluarin tuh katananya kalau dia nggak boleh buat proklamasi. Gitu. Sebenarnya dikeluarin itu buat ngasih tahu juga kalau misalnya Jepang tuh nggak main-main melarang, gitu. Ya udah, karena yang terjadinya di peristiwa Rengas Dengklok dan segala macam akhirnya dilaksanakan di Rumah Laksamana Medan ini. Kenapa dianggapnya paling aman? Coba kalian pikirin nih, ini kan perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Medan dini hari, berarti jam 12 tuh. Dia pulang dari Rengas Dengklok 16 Agustus jam 23.30. Dia merumusin naskah proklamasi 17 Agustus malam jam 12.
sampai jam 4 pagi, pulang dari rumah Laksamana Maeda jam 5 pagi. Nah, coba kalian pikirin, kalau misalnya dia nggak merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, apakah teks proklamasi rampung serampung-rampungnya? Coba. Rampung banget. Rampung. Alasannya? Coba pikirin. Aja apa-apa yang sampai jam berapa nih? 9 lebih. Tahu nggak kenapa? Misal ya, dia kan rumusin ini ya. Nih, dari dini hari jam 12 sampai jam 4 itu bukan waktu yang sebentar loh, lama 4 jam. Dan yang ngerumusin teks proklamasi itu ada 3 orang. Yang nulis Soekarno, yang mengeluarkan idenya itu ada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Jadi kalau misalnya saya sebutkan 3 tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Nah, kalian tahu tuh, Soekarno, Muhammad Hatta sama Ahmad Subarjo. 3. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih dia nggak merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, apakah jadi teks proklamasi yang kita dengar atau kita tonton pada saat sekarang itu enggak? Menurut saya enggak. Karena apa? Keamanan yang paling dijamin pada saat itu di rumah Laksamana Maeda. Kalau misalnya dia dilakukan nih di luar, sedangkan pada saat itu masih ada Kopetoy, masih ada tentara militernya Jepang, masih keliling lah, masih memantau pada saat itu. Kalau misal ada satu ayam misal, ini kan rame ya, ini ada 3 orang nih, tapi di luar kan ada banyak nih, di luar ada banyak nih. Coba kemudian menuju ke serambi rumah ya kan, penandatanganannya itu dirumuskan ada BMDIA, ada Wikana, ada Salim Melik kayak gitu. Itu lumayan banyak. Jadi kalau misalnya rame-rame di situ, kemungkinan akan ditangkap atau dibubarkan, atau bahkan bisa dieksekusi sama polisi militer Jepang itu sendiri. Karena Jepang nggak memperbolehkan kan, dari Yamamoto nggak dibolehin, Nishimura nggak dibolehin, tapi yang Laksamana Maeda dijamin tuh keamanannya buat merumuskan teks proklamasi. Ya udah, akhirnya jadilah teks proklamasi yang kalian bisa tahu sekarang teks proklamasinya tuh kayak gini. Ini yang asli, ini yang otentik. Bedanya apa nih? Kalian lihat dulu dari sini nih. Apa bedanya? Coba kalau misalnya saya suruh cari perbedaan. Kalian cari tahu dulu. Tulisan. Bukan dong. Ini kan ketikan ya tulisan iya. Tapi apa isi perbedaan yang di dalamnya? Misal dari sini apa? Ini apa tuh? Itu segitu 4 jam Pak. Ya. 4 jam. 4 jam lah. Lah kalian nih kata Yam nih, dia bikin kayak gini 4 jam. 4 jam lah. Karena dia bukan atas nama diri sendiri, tapi atas nama bangsa Indonesia. Jadi kalimat buat ngeluarin public speaking yang paling bagus di depan bangsa Indonesia itu kayak gimana ya gini lah. Kami bangsa Indonesia, coba bilang kami Soekarno dan Hatta dibakar. Emang yang memperjuangin Soekarno sama Hatta doang gitu. Nah, apa perbedaannya kalau misalnya kalian udah tahu? Di sini udah saya tulis nih. Perbedaan paling mendasar. Nih. Perbedaan naskahnya. Naskah asli itu judulnya proklamasi. Jadi PROKLAMASI. Nah, kecil tuh kan. Terus nggak dipisah-pisah. Tapi kalau di otentiknya hasil ketikan Sayyidul Melik itu gimana nih? P spasi R spasi O spasi K, hurufnya kapital semua. Ejaannya lebih tegas dan rapi. Ini ada nih singkatan menggunakan hal-hal. Apakah ada singkatan hal-hal tadi? Ada tuh. Nih, hal-hal disingkat ya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diganti jadi hal-hal yang lebih lengkap. Terus nih ada lagi pertentangan pada saat itu. Jadi kan dia tuh dilarang ya, Jepang itu sama sekutu buat mengubah status politiknya di negara jajahan. Tapi sekutu tahu 8 tahun 05 ini tahun Jepang. Kalau tahun kita 1945. Nah, sekutu tahu nih dari surat edaran sama radio pada saat itu. Terus Jepang itu dapat kecaman keras dari sekutu karena dikiranya Jepang yang memberikan janji kemerdekaan atau memerdekakan Indonesia. Jepang memberikan janji tapi belum memerdekakan pada saat itu. Jepang memberikan janji tapi belum memerdekakan pada saat itu. Tapi di sini tulisannya 05.
karena tulisannya di sini ada 05 dan masuk surat kabar pada saat itu hasil petikannya, akhirnya adalah pertentangan antara Jepang sama sekutu lagi tuh, cekcok lah lagi tuh, klarifikasi lagi, gitu. Pada saat itu bahasa Indonesia ingin ini segala macam. Makanya setelah Jepang keluar, Belanda langsung masuk, gitu. Belanda langsung masuk dan pelajaran itu akan kalian pelajarin di bab 3, namanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah ini perbedaan naskah. Terus ada lagi yang terakhir ini, nih peristiwa menjelang proklamasi itu ada bacanya tuh, coba kalian baca sendiri tuh. Siapa yang menjahit, lalu di mana peristiwa itu, jam berapa, siapa yang mengibarkan. Ini gambarnya nih. Ada Latif Hendra Diningrat, ada Suhut, ada Surastri Kusuma Tri Murti. Ada 3 orang yang terlibat dalam mengibarkan bendera merah putih. Ada Latif Hendra Diningrat, ada Suhut dan Surastri. Tugasnya udah saya jelasin juga tuh. Kalau Latif itu mengerek tali, berarti yang begini. Suhut yang membentangkan. Surastri yang bawa baki, berarti dari rumah Soekarno ke teras. Ada 3. Apakah ada dari tokoh orang berpendidikan? Kagak. Latif dari anggota ini Sudarjo, Latif Hendra Diningrat dari PETA. Suhut anggota PETA. Ini ketua peleton PETA nih. Ini anggota PETA. Nah ini apa namanya, guru Surastri itu. Jadi rakyat biasa jadinya yang dipilih pada saat itu. Rumah Soekarno di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah ada pertanyaan, pada pukul berapa pembacaan proklamasi terjadi? Pukul 10 pagi. Nah sampai sini ada yang mau ditanyain? Ditanya enggak? Banyak banget ya. Sekarang minggu depan, ya. Ini kan udah saya kasih nih materinya. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Kalau misalnya udah ada yang ngerjain dan materinya itu cepat selesai, itu mudah-mudahan dapat nilainya bagus. Tapi minggu depannya lagi kalau misalnya dicek ada yang masih belum, itu nilainya di bawah nilai yang paling pertama ngumpulin. Itu sesuai kebijakan saya, karena menurut saya orang yang rajin itu orang yang udah dikasih tau perintah sekarang, dikumpulin minggu depan itu bagus. Tapi kalau saya kasih perintah sekarang, dikumpulin itu kapan-kapan, berarti gak bagus. Gak bagusnya kenapa? Pak, kenapa pilih kasih sih ngasih nilai? Sebenarnya bukan pilih kasih ya, tapi itu kebijakan yang udah dikeluarin sama guru, terus kalian tuh nurutin apa enggak. Kalau kalian nggak nurutin berarti kan ya udah, terus suka-suka gurunya dong. Guru punya aspek penilaian juga. Gitu. Berarti kalau misalnya aspek penilaian yang disuruh itu ketika kalian disuruh ngerjain ini, oke, catatan itu dikumpulin minggu depan ya, 12 segala macam, atau boleh setengahnya minggu depan, itu nggak apa-apa. Yang penting ada bukti catatan kalian di materi bab kedua. Nah setelahnya itu ulangan harian, ya. Jadi setelahnya ulangan harian, nggak ada yang nggak masuk. Yang nggak masuk, nggak ada lagi nilai namanya susulan. Bilangin sama teman-teman kalian yang sekarang nggak masuk. Nggak ada tuh yang namanya nilai susulan, nilai apa terus segala macam. Kalau kosong aja. Itu tanggung jawab kalian sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Bukan tanggung jawab saya lagi. Tanggung jawab saya itu ngasih kalian nilai, lihat proses pembelajaran kalian rajin nyatet, ketika dijelasin itu menyimak, atau ketika saya nanya itu kalian langsung respon, itu berarti ada namanya feedback, tercapai penyampaian informasi saya kepada kalian, kayak gitu. Nah sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Nggak apa, mau nanya apa? Nggak apa?